Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Arham. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, ini hadir semua kan ya? Ada yang sakit? Hadir, Bu. Oke, saya kirim link absen di room chat di grup WhatsApp ya. Siap, Bu. Baik, Bu. Saya kirim. Oke, untuk sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya akan membahas yang berkaitan dengan materi kali ini mengenai eksponen dan logaritma, yaitu pecahan. Pecahan ketika pelajaran di SMP. Pecahan itu ketika kita ada penjumlahan dan pengurangan, kita bisa mengalihkan silang antara penyebut dengan pembilang dan pembilang dengan penyebut. Lalu ketika ada pembagian, kita hanya membalikan salah satu pecahan, dan ketika ada pengalian, kita langsung saja dikalikan pembilang dengan penyebut, pembilang dengan pembilang, dan penyebut dengan penyebut. Oke, kita akan mempelajari eksponen logaritma. Mungkin itu saja materi yang mungkin berkaitan dengan eksponen logaritma ini ya, yang akan sedikit berkaitan. Kalian tidak terlalu sulit ketika mengerjakan soal eksponen logaritma ini. Untuk materi eksponen logaritma ini, saya harap kalian dapat menganalisa soal-soal mengenai eksponen dan logaritma. Lalu kalian bisa menyelesaikan masalah sistematis eksponen dan logaritma. Lalu kalian mampu menjelaskan bentuk eksponen logaritma, dan yang terakhir kalian bisa memecahkan atau menyelesaikan himpunan penyelesaian eksponen dan logaritma. Sebelum masuk ke materi ini, saya akan membagi 3 kelompok untuk materi ini. Yang pertama yaitu kelompok yang dipimpin oleh Nurmakia, yang kedua kelompok yang dipimpin oleh Puja Lestari, dan yang ketiga kelompok yang dipimpin oleh Selvi Febriania. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu eksponen. Apa itu eksponen? Eksponen merupakan bilangan atau basis ya yang diulang-ulang. Kita bisa mengenal eksponen ini dengan nama pangkat. Bilangan eksponen secara umum bisa dilihat yang di bawah ini ada A kali A kali A tak terhingga dikali A sama dengan A pangkat N. Nah, ada keterangannya di sini. A disebut bilangan basis atau pokok. Nah, di huruf A itu disebut bilangan basis, dan huruf N ini disebut bilangan pangkat. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung masuk ke contoh angkanya. Kita punya angka 2 kali 2 kali 2. Nah, si 2-nya itu, ini tuh huruf A. Kita ibaratkan huruf A, yaitu disebut bilangan pokok atau basis. Nah, 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah, ini tuh pangkat. Yang 3-nya itu bisa disebut pangkat sama dengan 8. Nah, 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3, tapi 2-nya ada 3.
2 kali 2 kali 2 gitu, 3 kali sama dengan 8. Lanjut, di sini ada sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen itu ada 8. Yang pertama ada A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, kita lihat di sini perkalian. Perkalian di sini ketika kita eksponenkan atau kita turunkan menjadi penjumlahan. Ingat yang M sama N itu pangkat dan A itu bilangan basis. M-nya itu, A-nya itu bilangan basisnya sama. Kita jadikan ditulis satu kali saja ya. Ditulis satu kali, A-nya 1, dan M sama N-nya itu ditambah. A di pangkat M ditambah N. Langsung masuk ke contohnya saja. Di sini ada 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3 sama dengan, nah si 4-nya itu kita ibaratkan huruf A, dan 5 dan 3-nya itu kita ibaratkan huruf M dan N. Jadi kita punya 4 di pangkat 5 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 8. Oke, untuk contoh yang kedua ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, ini kan pembagian. Ketika kita turunkan menjadi eksponen menjadi pengurangan. Huruf basisnya sama ya, A-nya sama. Kita tulis satu saja. M-nya itu dikurangi N, M kurangi N. A sama dengan A pangkat M kurangi N. Contohnya di sini ada 4 pangkat 5 bagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 kurangi 5 per 3. Sama dengan 4 pangkat 2. Yang penting-pentingnya boleh dicatat ya anak-anak. Oke, selanjutnya yang ketiga. 1 bagi A pangkat N sama dengan A pangkat minus N. Kita langsung ke contohnya saja ya. Di sini ada per sama bagi itu sama aja ya. Jadi contohnya itu 1 per 4 pangkat 5 sama dengan, nah ketika 4 pangkat 5 ini kita naikkan, si 5-nya itu menjadi min. Jadi 4 pangkat min 5. Si 5-nya kita tarik ke sini, satunya kita abaikan, jadi 4 pangkat minus 5. Karena kita naikkan jadinya minus. Oke, yang keempat ada A pangkat M pangkat N sama dengan, mohon maaf ini ada penulisan yang salah ya, seharusnya ini dipangkatkan yang M kali N-nya. A pangkat M kali N. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Ada 4 pangkat 5 pangkat 3 sama dengan 4. 5 kali 3-nya itu kita langsung kalikan saja. Jadi 5 kali 3 sama dengan 15. Hasilnya 4 pangkat 15. Contoh yang kelima ada A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A itu bukan sama dengan 0. Langsung ke contohnya saja ya. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun angka yang pangkatnya 0, itu pasti hasilnya 1. Dengan syarat itu, si A-nya itu nih, si angka ininya nih, 3-nya itu bukan sama dengan 0. Lanjut, sifat-sifat yang keenam ada A pangkat N kali B pangkat N sama dengan AB pangkat N. Nah, untuk yang sifat yang keenam itu sama dengan sifat yang ke-1. Hanya bedanya sifat yang ke-1 itu basisnya sama. Jika sifat yang keenam itu pangkatnya yang sama. Berarti kalau yang sama itu yang cukup ditulis satu kali. Nah, untuk yang ke-6 ini berarti yang cukup ditulis satu kali itu yang pangkatnya yaitu si N-nya. Jadi A kali B pangkat N gitu. Langsung ke contohnya ya. 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan, nah karena 3-nya ini sama cukup ditulis satu kali. Nah untuk 4 dan 2-nya itu kan beda. Jadi kita kalikan menjadi 4 kali 2 pangkat 3. Jadi ini tuh, mohon maaf ini ada penambahan yang salah. Ini dihiraukan saja ya. Ini dihiraukan saja, sampai sini juga udah benar. Lanjut ke sifat yang ketujuh ada A pangkat M bagi B pangkat M. Nah, nomor 7 ini sama dengan sifat yang kedua. Kalau sifat yang kedua itu basisnya yang sama, jika sifat yang ketujuh itu pangkatnya yang sama. Sama kayak nomor 6. Jadi A bagi B itu tetap dibagi, M-nya kita tulis satu kali.
Contohnya 4 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 4 bagi 2 pangkat 3. Ini 3-nya ditulis satu kali saja ya, karena sama. Dan yang terakhir ada sifat yang ke-8. Ada N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Nah, untuk N itu kita tarik ke sini, dan N-nya kita tarik ke sini, jadikan pangkat. Contohnya di sini, 3 pangkat 3 akar 2 pangkat 3 sama dengan 2 nih. Yang M ini kita ibaratkan MM 3 tarik ke atas, dan yang 3 di sini kita tarik ke bawah. Untuk agar kalian lebih mengerti, lanjut ke contoh soalnya saja ya. Di sini ada soal 243 pangkat 2 per 5 ditambah 1 per 4 pangkat minus 2 per 25 pangkat 1 per 2. Ini untuk pembahasannya. Jadi untuk pembahasannya di sini, untuk soalnya sudah saya sebutkan tadi, nih hasilnya itu sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu dari mana sih? Yang ini dari 243. 243 itu berapa pangkat berapa yang hasilnya 243? Yaitu 3 pangkat 5. Berarti berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Yaitu hasilnya 243 pangkat 2 per 5 ditambah 1 per 2 per 2. Kok jadi 2 per 2? Kenapa? Karena dari 4 ini berapa pangkat berapa yang hasilnya 2, yang hasilnya 4, yaitu 2 pangkat 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Pangkat minus 2. Selanjutnya, kok ini 5? Dari mana? Sama kayak tadi. 25 itu berapa pangkat berapa yang hasilnya 25, yaitu 5 kali 5. Berarti 5 pangkat 2. Pangkat 1 per 2. Sama dengan 3, 5-nya 5 dan pangkat 5 dan 2 per 5 ini kita langsung kalikan saja. 3 pangkat 5 kali 2 per 5 ditambah 2. Nah, yang ini karena dia tadinya per di ke atas ini menjadi minus kan. Ya, menjadi minus. 2 pangkat 2 dikali min 2. Min kali min sama dengan plus. Di sini jadinya 2 pangkat 4. Terus ini 5 kali 5, 5-nya hapus saja karena sama. Berarti tinggal 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lalu ini 2 kali 1 per 2 sama dengan 5. 2-nya hapus, lalu 5 pangkat 1 sama dengan 5. Sama dengan 9 tambah 16 per 5, hasilnya itu 5. Lanjut contoh untuk pertanyaan di akhir saja ya. Untuk pertanyaan di akhir saja, nanti saya buka sesi tanya jawab. Oke, untuk yang kedua ada logaritma. Apa sih logaritma itu? Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui pangkatnya. Jadi kalau eksponen itu kita mencari hasil dari perpangkatan berapa kali berapa gitu, hasilnya tuh berapa. Terus kalau logaritma itu kita mencari yang pangkatnya udah ada, hasilnya udah ada, nah si basisnya itu belum ada, itu namanya logaritma. Langsung di sini ada bentuk umum logaritma. Jika A pangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. Di sini ada keterangannya. A itu bilangan basis atau bilangan pokok ya, yang saya bilang tadi. X-nya itu yang akan kita carinya, dan N-nya itu bilangan pangkat atau nilai logaritma atau disebut hasil. Di sini ada sifat-sifat. Yang pertama, ada A log 1 sama dengan 0 dan A log A sama dengan 1. Yang kedua ada A log X, X ditambah A log Y sama dengan A log XY dengan syarat nilai basisnya itu harus sama. Yang ketiga ada A log X dikurangi A log Y sama dengan A log X pangkat Y. A log X per Y dengan syarat basisnya itu harus sama juga. Yang keempat ada A log X sama dengan A log X per A log A dengan syarat si C-nya itu harus sama. Yang kelima ada A log X sama dengan A per X log A. Yang keenam,
A pangkat M log X pangkat N sama dengan N per M A log X. Dan yang terakhir ada A pangkat A log X sama dengan X. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung ke contoh soalnya saja. Hitunglah 6 log 84 dikurangi 6 log 7 ditambah 6 log 1 per 2. Langsung ke pembahasannya saja ya. Kita menggunakan sifat-sifat yang di sini ini. Oke, yang pertama ini soalnya sudah saya sebutkan tadi, sama dengan 6 log 84 per 7. Loh, kenapa jadi 84 per 7? Karena pengurangan itu dia menjadi pembagian. Dan ini kenapa jadi kali? Karena tambahan itu menjadi perkalian. Nah, bisa dilihat ditambah itu menjadi kali dan kurang itu menjadi bagi. Jadi 84 per 7 kali 1 per 2 sama dengan 6 log 84 kali 1 sama dengan 84, 7 kali 2 sama dengan 14. Kita perkecil, dibagi 2 semuanya. 84 bagi 2 dapat 42, yang 14 bagi 2 dapat 7. Sama dengan 6 log 6 pangkat 1 sama dengan 1. Loh, kok 1 dari mana? Nah, dari sifat ini. 6 log 6 pangkat 1. A, kita bayangkan saja 6-nya itu A, lalu log A, 6-nya juga A, B-nya itu 1. B-nya itu 1 sama dengan B. Nah, hasilnya di sini 1 sama dengan 1. Seperti itu. Oke, baiklah. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu Nurmakiah. Iya, Nurmatia ingin bertanya yang mana? Ini Bu, saya mau menanyakan tentang pembahasan eksponen. Oh iya, sebentar ya. Yang ini ya? Bukan Bu, yang pembahasan eksponennya. Iya, yang ini. Ya, ini. Yang ini kan pembahasannya kenapa? Ini Ibu, untuk soal yang ini kita menggunakan sifat eksponen yang keberapa Bu? Oh, untuk sifat ya. Untuk sifat itu kita menggunakan sifat yang ketiga dan keempat. Nih, kenapa kita menggunakan sifat yang ketiga dan keempat? Karena bisa dilihat dulu sifatnya ya, ada kita yang sifat yang ketiga itu kita menaikkan yang tadinya per itu menjadi min, dan ini tuh menghiraukan dalam kurung langsung dikali. Nah, kita sambungkan ke sini. Untuk ini bisa dilihat untuk jawaban yang ini. 3 pangkat 5 pangkat 25 kan di dalam kurung. Nah, ketika kita akan menurunkan hasilnya di dalam kurung, si kurungnya itu kita abaikan, langsung aja kita kalikan jadi 3 pangkat 5 kali 2 per 5. Lalu untuk sifat yang ketiga itu ada di bagian sini. Nah, 1 per 2 pangkat 2. Di sini itu kita menurunkan si 2 ini menjadi min. Kan di sini 2 pangkat, kan tadinya 2-nya itu plus. Ketika kita turunkan dan kita tarik ke atas menjadi min 2. Seperti itu ya. Dapat dimengerti? Ya, Paham? ngerti Bu. Ya, baik. Insya Allah. Oke, saya akan mengirimkan link tugas untuk kalian. Silahkan dikerjakan ya selama 15 menit. Saya kirim di grup WA ya untuk linknya. Nah, sudah saya kirim ya. Iya Bu. Silahkan dikerjakan per kelompok. Oke, pengerjaan kalian sangat bagus. Jawaban kalian juga rata-rata betul. Mungkin ada sedikit yang keliru ya, tapi kita akan bahas lagi di minggu selanjutnya. Saya akan menyimpulkan materi dulu. Untuk eksponen itu kita mencari hasil dari perpangkatan, basis dan perpangkatan. Lalu untuk logaritma kita mencari
yang pangkatnya udah ada, yang hasilnya udah ada. Nah, kita mencari basis atau nilai dari si pangkatnya itu sendiri. Jadi eksponen logaritma itu saling berkaitan ya. Oke, anak-anak bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Ya, bisa, Bu. Ya, alhamdulillah kalau bisa dipahami ya. Yang belum selesai mengerjakan tugasnya, kita bahas di minggu yang akan datang. Untuk minggu yang akan datang, kita masih bahas ini ya, soalnya ada teman kalian yang belum selesai mengerjakan soal yang saya berikan tadi. Oke, untuk materi ini mungkin hanya ini saja. Tetap semangat. Belajar, jangan lupa belajar juga, belajar mandiri agar materinya bisa lebih kalian dalami. Untuk menutup materi ini, mari kita mengucapkan ayatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.